Bapak Bupati dalam hal ini diwakilkan oleh asisten 1 dan seluruh rombongan serta para pendeta akan memasuki gedung gereja. Jemaat dan undangan kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kepada Bapak dan Ibu, kami silakan duduk kembali. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah syukuran GBI Sigotom yang ke-12 tahun 18 Juni 2023. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kami mengundang untuk memimpin kita dalam doa pembuka kepada Bapak Pendeta Hezekiel Siregar. Kami persilakan untuk memimpin doa. Shalom. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah syukuran ulang tahun gereja GBI Sigotom ini, mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh merayakan ulang tahun GBI Sigotom yang ke-12 tahun pada hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang sungguh besar. Engkau Allah yang baik, Bapa yang luar biasa, yang sungguh hadir di rumah ini, di tempat ini, di gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur dan bersukacita, biar gereja ini berdiri dan maju untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah tetap pemakaian Tuhan terus mengalir bagi hamba-Mu di tempat ini sebagai gembala, di tempat ini biar Ibu, bahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi desa Sigotom ini, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hadir dari berbagai gereja di tempat ini turut hadir dalam merayakan ucapan syukur
kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dari antar gereja-gereja, bahkan setiap hamba Tuhan yang datang diberkati dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga utusan dari Bupati, Tuhan hadir, Tuhan datangkan dan hadir bersama dengan kami. Tuhan memakai dan merapi mereka menjadi seluruh berkat, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami akan mulai ibadah syukur ini. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dari awal sampai akhirnya. Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada setiap rombongan mewakili pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang boleh hadir bersama dengan kami. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada setiap hamba Tuhan dan para tamu undangan kami dan seluruh jemaat yang terkasih boleh hadir di tempat ini dalam rangka ucapan syukur ulang tahun GBI Jemaat Sigotong yang ke-12. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, haleluya, kita yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Salam kanan kirimu katakan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari dengan iman kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib untuklah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Bapak Ibu Saudara terkasih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 12 tahun perkenanan Tuhan bagi gerejamu dan bagi setiap kami. Haleluya. Dan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang menyembahmu, membawa setiap keluarga kami di hadapan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan iman kita angkat pujian ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan
puji dan kami sembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan iman sama-sama kita bangkit berdiri. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, katakan Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji oh debata sangat doh marolop-olop hambi Tuhan. Tuhan, nah kami memuji pasangan pun guarmi. Haleluya. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus, bertanya kami. Amin. Haleluya. Rap mahita marlas ni roha di bagasan Tuhan. Amin. Rap manortor mahita di hadapan itu hatta. Ai ibana doa ama pardenggan basa jala parasi roha. Haleluya. Haleluya. Sudah
Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Satu pujian lagi bagi setiap kita yang orang-orang yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Mari dengan iman Bapak Ibu Saudara. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi dengan iman. Kasih setiamu nyata bagiku, yes Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang bersuka cita dan beriman akan diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama katakan pujian ini. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari beri kemuliaan yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menaikkan sembahan dan pujian kami bagi nama-Mu yang mulia dan kudus. Ini setiap hati kami Tuhan. Saat ini kami telah siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami, berkati hamba-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami rindu mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Sebab tak ada yang lebih berharga daripada kami duduk diam dalam hadirat-Mu dan melihat kasih dan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari dengan iman nyatakan pujian ini lebih lagi. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayamu sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayamu sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari lagi dengan iman. Setiap langkahku ada di mata-Mu.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Di momen yang istimewa bagi jemaat-Mu yang ada di Singgotom ini Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai gereja ini 12 tahun lamanya. Dan suka dan duka kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini adalah semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Layaklah kami bersyukur Bapa, karena kami tahu keberadaan kami hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam momen yang istimewa ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini, sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, kami diberkati dengan luar biasa. Dan kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, karena kami tahu berkat yang dari Tuhan adalah berkat yang teristimewa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lebih dulu saya mau menyapa kita yang hadir hari ini, baik yang ada di dalam maupun yang di luar. Karena keterbatasan gedung gereja kita tidak bisa menampung sebanyak yang boleh hadir hari ini, tapi saya percaya yang di luar juga berkatnya sama dengan yang di dalam. Maka untuk itu saya menyambut kita dengan Shalom. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, karena waktu saya akan mempercepat untuk pembacaan firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan hari ini. Kalaupun agak lama sedikit, jangan kecewa dan jangan merasa bosan, tapi saya akan berusaha semampu saya untuk boleh mempercepat ibadah kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, karena acara akan berlanjut dengan acara ulang tahun. Saya akan ambil firman Tuhan ya, mohon maaf di sana bukan Filipi 4 ayat 13, tapi Matius 28 ayat yang ke-19 yang terambil dari moto dari Gereja Betel Indonesia, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah gereja yang berdampak. Saya mau ajak kita untuk membaca ayat ini karena hanya satu ayat saja. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Mungkin yang di dalam bisa lihat, yang di luar kalau ada Alkitab boleh baca. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah agung, amanat agung. Namun kadangkala Bapak Ibu Saudara, bisa saja ini terjadi sentuhan-sentuhan yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau ini disampaikan oleh orang Kristen, maka di luar sana mungkin akan ada kata-kata yang berkata, ini mau menjadikan kristenisasi. Tetapi mungkin juga antar sinode gereja, antar organisasi gereja. Jikalau salah satu gereja menyampaikan ini, maka ada saja yang akan berkata, dia mau mencari orang untuk dijadikan jemaatnya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, benarkah ini yang sebenarnya harus kita renungkan di dalam kehidupan kita? Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan dan mau kita renungkan bersama, gereja yang berdampak. Apa itu gereja? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sana jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau kita merenungkan ayat ini, apa itu gereja? Gereja itu adalah kita. Kalau bangunan ini bisa kita sebut gereja, tetapi ini adalah bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
tetapi gereja yang justru dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Maka ketika dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maka pada saat itu dia berkata kepada Petrus, engkaulah jemaat itu. Maka untuk itu Bapak Saudara, kalau kita hari ini merenungkan gereja yang berdampak, bukan bangunan gerejanya, bukan sinode gerejanya, bukan kekristenannya, tetapi gereja yang berdampak adalah kita manusianya, menjadi manusia-manusia yang mampu untuk berdampak bagi sekitar kita. Jadi kalau kita manusia-manusia yang sudah bisa menjadi dampak bagi sekitar kita, kitalah yang menjadi murid Kristus itu, yang disiapkan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Jadi kalau ini yang sudah ada di dalam pemikiran kita, kita nggak akan berkata lagi, saya dari gereja A, saya dari gereja B. Bahkan mungkin kita nggak akan berkata lagi, beda Tuhan Yesus yang ada di gereja A dengan Tuhan Yesus yang ada di gereja B. Saya mendengar ini kadangkala Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah Yesus itu bermacam-macam? Yesus kita tetap satu. Walaupun sinode gereja kita berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kenapa saya katakan ini Bapak Saudara? Saya ibaratkan saya seorang bapak. Ketika saya punya anak 3, maka ketiga anak saya akan mencari perkenanan saya, bukan dengan cara yang sama. Mereka akan mencari perkenanan saya dengan cara mereka sendiri, yang mereka anggap bahwa apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan akan menyenangkan hati saya. Tetapi apakah saya akan berkata bahwa ketiga anak saya itu karena yang si A melakukan kegiatannya seperti ini untuk menyenangkan saya, dan si B melakukan kegiatan yang seperti ini untuk menyenangkan saya, lalu saya akan katakan yang si A adalah anak saya dan yang si B bukan anak saya? Saya kira nggak seperti itu Bapak Saudara. Sama seperti Tuhan. Kita semua adalah anak-anaknya. Terlepas cara kita bagaimana menyenangkan Dia. Terlepas bagaimana cara kita untuk memuliakan Dia. Terlepas cara kita untuk memuji Dia. Tapi Dia tetap adalah Bapa kita yang sama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi gereja itu adalah kita. Gedung gereja ini bisa runtuh. Gedung gereja ini bisa kosong. Gedung gereja ini bisa nggak ada jemaatnya. Tetapi kita yang menjadi jemaatnya Tuhan, kitalah yang dirindukan Tuhan untuk berdampak dan terbangun Bapak Saudara. Karena kalau gereja ini yang kita agung-agungkan, maka gereja ini akan runtuh ketika kita juga menjadi Kristen-Kristen yang runtuh. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu menjadi Kristen-Kristen yang kokoh, kuat, dan berkekuatan yang luar biasa, maka gereja dimanapun Bapak Ibu berada, gereja itu akan tetap kuat dan luar biasa. Coba kita bayangkan gereja-gereja yang ada di Eropa sana. Ada banyak gereja-gereja yang sudah berubah fungsi, menjadi diskotik, menjadi bioskop, menjadi restoran. Karena sudah tidak ada lagi orang yang beribadah di dalamnya. Apakah gereja itu tidak megah? Gereja-gereja di Eropa adalah gereja-gereja yang megah, gereja yang besar, gereja yang kokoh. Mungkin gempa yang sekian skala Richter tidak akan meruntuhkannya. Tetapi itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukan sinode gerejanya, bukan gedung gerejanya, tetapi kita. Bagaimana kita menjadi jemaat yang berdampak? Itulah yang diinginkan Tuhan. Kenapa kita harus menjadi jemaat yang berdampak? Kenapa kita harus menjadi jemaat yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah supaya orang banyak datang ke gereja kita? Apakah supaya orang membanggakan dan menyukakan kita? Bukan itu yang menjadi tujuannya. Kalau kita menjadi gereja yang berdampak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita akan melihat gereja yang berdampak itu ditunjukkan oleh ketundukannya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kitab Perjanjian Lama, kata tunduk itu ditulis dengan kata hupotasso dalam bahasa Yunani. Yang artinya hupo itu adalah di bawah, tasso itu adalah diatur. Kenapa kita harus tunduk? Sesuai dengan perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku.
Karena kita ini adalah orang yang diatur. Siapa yang mengatur kita? Yang di atas kita. Siapa yang di atas kita? Yang lebih tinggi dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, kalau kita menjadi jemaat yang berdampak, maka kita harus tunjukkan ketundukan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita. Kalau kita katakan kita mau menjadi jemaat yang berdampak, maka yang pertama, tunduk. Mungkin kita akan melihat sekeliling kita punya banyak persoalan, banyak masalah. Dan kita akan berpikir bagaimana cara mengatasi masalahnya. Firman Tuhan ajak kita tunduk. Kenapa kita harus tunduk? Yang kedua, Bapak Saudara, kalau kita tunduk di dalam Tuhan, maka yang pertama dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, ini akan menjadi milik kita. Ini akan menjadi modal kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Supaya kita bisa menjadi Kristen yang berdampak. Maka yang pertama tunduk. Kenapa kita tunduk? Karena Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Orang yang tunduk ada jaminan keberhasilan kepada dirinya. Bapak Ibu bisa berusaha segala macam cara, tapi yang membuka jalan keberhasilan itu adalah tetap Tuhan. Kita bisa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, tetapi yang pasti untuk merestui keberhasilan itu ada di dalam Tuhan. Wah, gak bisa gitu, Amang. Ada banyak orang yang gagal karena gak ada sekolahnya. Tapi kita juga bisa buka mata kita bahwa ternyata ada banyak orang yang juga berhasil, yang sekolahnya juga tidak seperti yang kita bayangkan. Itu artinya apa? Bukan saya mengatakan supaya kita gak sekolah. Tetap kita sekolah karena Tuhan berkata supaya kita belajar. Artinya kata tunduk itu jangan kita salah gunakan. Kita tetap tunduk kepada Tuhan. Tetapi keberhasilan kita itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi keberhasilan kita karena Tuhan yang buka jalan bagi kita. Maka yang pertama ketika kita tunduk, ada jaminan keberhasilan bagi setiap kita. Ada jaminan keberhasilan, Bapak Saudara. Yang kedua, kenapa kita harus tunduk dan kita akan menjadi gereja yang berdampak, diberikan Tuhan kekuatan? Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya. Yang kedua, Bapak Saudara, ada jaminan kita masuk surga. Saya pernah bertanya kepada seorang tua, Opung, molomate homar sugut tu dia do tuba tu napir. Kita hanya berpikir, Bapak Saudara, kita hanya tinggal di dunia ini saja. Kalau batu nafir itu kan hanya di dunia. Terjadi gempa, terjadi goncangan, terjadi tanah longsor, terjadi banjir, habis semua, Bapak Saudara. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita ingin masuk sorga? Dan orang yang masuk surga itu bukan seperti hanya bualan saja, tetapi itu jaminan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang mau tunduk dan menjadi jemaat yang berdampak. Kalau nang songonon Bapak Saudara, kadang-kadang ini juga saya sampaikan kepada jemaat, menyampaikan kata itu jangan sepotong-sepotong. Kalau kita mengunjungi orang yang sakit, seringkali kita katakan, saya hatop malum. Kan itu kan? Kita ketemu orang sakit, lalu kita berdoa. Setelah kita berdoa kita bilang, saya hatop malum. Lalu ketika kita ke rumah orang meninggal, dan dia meninggal karena sakit, kita bilang, nunga malum. Berarti seolah-olah ketika kita berkunjung ke rumah orang sakit, kita berkata, hatop mati. Jadi jangan gantung, Bapak Saudara. Jadi kalau bisa katakan kepada orang itu, saya hatop malum dan gajang umur. Alunang marsugut Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mola dong pe nama doko songon itu bah nama yang aku nasa atau mati dong enggak, Bapak Saudara.
hatinya pasti nggak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mati dan hidup itu bukan kekuasaan kita, tetapi itu adalah kekuasaan Tuhan. Tetapi persoalan kita hari ini setelah mati, apa yang menjadi jaminan bagi kita adalah masuk sorga. Karena Tuhan berkata, Dia menyediakan tempat untuk kita bersama-sama dengan Dia di tahtanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jaminan. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ketika kita tunduk, ada jaminan bagi kita. Jaminan yang ketiga, dibebaskan dari rasa khawatir. Di luaran godang doha tamat dokon. Ai sikola bisa tibu-tibu na tuahamai. Tong do subui kariju. Ini orang yang enggak melihat jaminan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia melihat ada jaminan Tuhan, dia enggak akan khawatir. Saya percaya anak-anak saya akan menjadi berkat dan berhasil karena Tuhan yang pelihara dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tunduk ada jaminan. Saya percaya kita orang Batak, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan seperti kita ini, kita akan berpikir, boado marsugut, boado haduan. Tapi jaminan Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir karena Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik kepada kita. Tapi yang pastinya tunduk kepada Tuhan. Karena ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka segala jaminan ini kepada kita akan dilimpahkannya. Kenapa Dia limpahkan ini bagi kita? Karena tadi judul firman Tuhan, Dia inginkan kita berdampak. Bagaimana kita berdampak kalau kita menjadi orang yang gak punya apa-apa? Bagaimana kita berdampak kalau kita selalu hidupnya kekurangan? Kita berkata, abu abaenon, songo dia doan non. Bagaimana kita bisa berdampak kepada orang sementara kita juga nggak ada jaminan kita masuk sorga? Bagaimana kita bisa berdampak kalau kita juga menjadi orang-orang yang penuh dengan segala kekhawatiran? Maka Tuhan akan ubahkan kita dulu untuk menjadi orang-orang yang diberkati, untuk menjadi orang-orang yang punya jaminan masuk sorga, dan untuk mempunyai jaminan bahwa kekhawatiran itu akan dibebaskan dari kehidupan kita. Inilah firman Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Bapak Saudara? Karena ketika kita berdampak, maka kita akan bermanfaat bagi banyak orang. Kita kembali kepada tugas gereja. Tugas panggilan gereja. Yang pertama itu adalah bersekutu. Yang kedua bersaksi. Dan yang ketiga melayani. Bagaimana kita bisa bersekutu sementara kita orang yang minder? Bagaimana kita bisa bersama dengan teman-teman kita sementara kita selalu ingin menyendiri? Saya nggak bisa gabung dengan dia. Saya nggak bisa mengikuti gerak dia. Saya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya nggak bisa mengikuti keadaan dunia ini. Tapi orang yang dipanggil Tuhan, karena dia punya tugas untuk bersekutu, maka dia akan dimampukan Tuhan. Dia akan diberkati Tuhan dengan segala sesuatu fasilitas yang dibutuhkannya. Karena kita percaya Tuhan siapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Ketika kami pertama kali ke Sigotom ini, saya pikir Sigotom ini bukan tanah berkat bagi saya. Apalagi pada waktu itu, waktu kita ke Sigotom ini jalan belum seperti ini Bapak Saudara. Kampung juga belum seperti ini. Kami ingin lari dari tempat ini. Dan kami sulit sekali untuk boleh bersekutu dengan masyarakat yang ada di kampung ini. Tetapi hari ini hampir 20 tahun kami ada di kampung ini. Kami bisa ada bersama-sama dengan masyarakat di kampung ini. Karena saya percaya Tuhan yang berikan kami kemampuan untuk mampu bersekutu dengan masyarakat yang ada di tempat ini. Dan bukan dengan kekuatan kami, tapi kami percaya itu adalah karena kekuatan Tuhan. Supaya kami bisa menjadi dampak dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di negeri Sigotom yang kami cintai ini. Maka yang pertama, bersekutu. Kalau kita bisa bersekutu, kita bisa menunjukkan ada dampak kita bagi orang-orang lain. Tapi kalau orang menjauh dari kita,
Bagaimana kita menunjukkan ada dampak kita bagi mereka. Yang kedua, bersaksi, memberi contoh, memberi teladan. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Tapi jangan sampai loh Bapak Saudara. Dari tempat ini saya berkoar-koar dan berkata, jangan berjudi. Tapi begitu pulang dari gereja, saya singgah di lapu dan berjudi. Itu enggak menjadi kesaksian. Atau saya berkata dari depan ini, jangan takut. Tapi begitu pulang malam dari tempat ini, saya cari teman. Dongan hijau tu si gotom julu. Bahasa Amang, songon nama biar doma ngelewat ya si koru. Berarti enggak jadi kesaksian Bapak Saudara. Kita harus mampu menjadi kesaksian. Dan yang ketiga, melayani. Maksud kata melayani adalah menolong, membantu. Panggilan kita melayani. Bagaimana bisa melayani Amang? Orang yang kita layani aja gak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa melayani Amang? Orang yang kita sudah bantu aja justru menyakiti hati kita. Tapi saya percaya Bapak Saudara, karena bukan itu lagi yang menjadi pengharapan orang-orang yang mau berdampak. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang datang di dalam kehidupannya itu karena adalah anugerah Tuhan. Maka dia gak akan minta balasan. Saya sudah bantu, saya sudah tolong, saya sudah lepaskan kamu, saya sudah bebaskan kamu, saya sudah berikan yang terbaik kepadamu. Mana balasannya untuk saya? Kita gak seperti itu lagi Bapak Saudara. Maka jemaat yang berdampak adalah jemaat yang akan mempunyai tugas-tugas mulia ini. Ada 3 tugas mulia yang kita harus lakukan supaya kita bisa bersaksi, supaya kita bisa bersekutu, supaya kita bisa melayani. Lepaskan diri dari gereja, lepaskan diri dari kekristenan. Karena ketika ayat ini disampaikan, kekristenan itu belum ada. Kekristenan itu setelah zaman rasul-rasul, ketika mereka ada di Korintus, mereka berkata supaya ada perbedaan kita, maka kita sebutlah kita Kristen. Yesus enggak bawa itu Bapak Saudara. Yesus enggak bawa. Tapi apa yang Yesus bawa bagi kita adalah, aku memberkati kamu. Dia datang kepada Maria, aku memberkati kamu. Dia datang kepada Musa, aku memberkati kamu. Dia datang kepada Abraham, aku memberkati kamu. Dan dia datang juga kepada kita setiap pribadi lepas pribadi hari ini dan berkata, aku memberkati kamu. Supaya apa? Supaya kita menjadi jemaat yang berdampak. Dan percayalah, kalau kita diminta Tuhan menjadi jemaat yang berdampak, maka Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang terbaik. Jangan takut untuk bersekutu, jangan takut untuk bersaksi, jangan takut untuk melayani. Kenapa? Karena Tuhan sudah jamin kita. Kenapa Tuhan jamin kita? Karena kita tunduk kepada Tuhan, menaati setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami sudah mendengar sebahagian daripada firman, bagaimana kami boleh menjadi jemaat yang berdampak. Bukan Tuhan berbicara tentang sinode gereja, bukan Tuhan berbicara tentang kelompok kekristenan, tetapi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kami tiap-tiap pribadi. Roma 13 ayat 1 jelas berkata, tiap-tiap orang tunduklah kepada pemerintah yang ada di atasnya. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Kalau itu adalah pemerintahan secara pemerintahan dunia yang ada di atas kami, pemimpin-pemimpin kami diminta untuk tunduk. Dan itu tiap-tiap orang, apalagi kepada Tuhan kami yang hidup. Maka Tuhan sedang berbicara kepada kami, pada setiap-tiap kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Berkati kami seluruhnya hari ini, bahkan rangkaian acara kami selanjutnya Tuhan kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Limpahkan berkat
dan Ibu, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang berkemenangan dan diberkati, sama-sama kita aminkan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan acara perayaan ucapan syukur ulang tahun kita. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati hari ini. Semuanya diberkati hari ini. Coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. 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 Marilah kita saksikan bersama-sama pemutaran video sejarah berdirinya GBI Sigotong. Pada tahun 2009, Bapak Pendeta Marical Manalu Espa mengutus Bapak Pendeta Tony Silitonga untuk membuka pelayanan di Desa Sigotong. Pada 21 Juni 2011, pelayanan diresmikan menjadi gereja lokal. Pada tahun 2016, oleh anugerah Tuhan, jemaat membeli sebidang tanah dengan bangunan rumah yang ada di atasnya. Kemudian bagian dalam rumah tersebut dipugar untuk dijadikan tempat ibadah. Seiring bertambahnya jumlah jemaat, pada bulan Agustus 2018, pembangunan gereja dimulai. Ibadah peletakan batu pertama dilakukan oleh Bapak Camat Pangaribuan, Bapak Joshua Napitupulu, dan Ketua BPD Tapanuli, Bapak Pendeta Marical Manalu Espak. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dan dengan semangat gotong royong seluruh jemaat Tuhan, pembangunan berlanjut sampai saat ini. Saat ini GBI Sigotong genap berusia 12 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan dan penyertaan-Mu. Selamat ulang tahun ke-12 GBI Sigotong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya Pendeta Yosafat Mesa, Sekretaris Umum Gereja Bethel Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk GBI Sigotong Tapanuli Utara. Selamat berulang tahun. Shalom. Kita Shalom, berikan Bapak Ibu yang kemuliaan dikasihi yang Tuhan, dahsyat jemaat bagi Allah GBI kita. Sigotong. Saya dengan Pendeta Joel Manalu, Ketua Pengurus Pusat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk GBI Sigotong. Biarlah kiranya gereja Tuhan ini, GBI Sigotong, semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus berkarya, menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetap bersehati, menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati.
Happy birthday to you. Kami dari PME, Pelayanan Misi Eklesia Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk GBI Sigotong di bawah pengembalaan Bapak Tony Silitonga. Biarlah terus rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan dan terus dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Biar jemaat GBI Sigotong semakin tekun bersekutu, menjadi berkat, menjadi terang dan garam, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami mengasihi kalian semua. We love you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, salam damai, sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotong. Mari terus menjadi gereja yang berdampak dan gereja yang menjadi berkat. Jadi garam dan terang dan menjadi gereja yang bersaksi dan menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati dari kami keluarga besar Ben-Hur Silitonga dari Medan. God bless. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jimmy Pratama Lumbenggal Sarjana Hukum mengucapkan selamat ulang tahun GBI Sigotong yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dengan penuh kebahagiaan dan ucapan syukur, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Tuhan GBI Jemaat Sigotong yang ke-12 tahun. Saya berdoa bahwa gereja ini akan Tuhan pakai menjadi terang, menjadi garam bagi jiwa-jiwa yang ada di kota, bahkan di bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sekali lagi selamat bersukacita, selamat merayakan ulang tahun yang ke-12 dengan penucapan syukur. Saya percaya Tuhan memberkati gereja ini berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk GBI Sigotong yang ke-12 yang berada di Tarutung Tapanuli Utara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lebih lagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pengerja full-timers, volunteers, part-timer, bahkan setiap jemaat yang beribadah di gereja ini. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa memberkati, kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Morris dari GBI Cokro Aminoto Pupakem mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun yang ke-12 kepada jemaat dan gembala GBI Sigotong Tapanuli Utara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan melakukan peniupan lilin. Kami undang untuk boleh ada di depan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala GBI Sigotong untuk ada di depan. Bapak Bupati dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 1. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3.